Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, namaku Shani dari Angkatan 2021 yang akan menemani kalian di video Benkyouikai kali ini. Di Benkyouikai kali ini, kita akan mempelajari 4 pola kalimat. Yang pertama yaitu ta koto ga arimasu, yang kedua yaitu tari tari shimasu, yang ketiga adalah tamama, dan yang terakhir adalah ta atau de. Kita akan belajar dari pengertian, struktur kalimat, serta contoh yang benar maupun yang salah. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Yang pertama adalah pola kalimat ta koto ga arimasu yang memiliki arti pernah. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan pengalaman yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi diingat ya, pola kalimat kata kerja bentuk biasa lampau yaitu ta ditambah koto ga arimasu bermakna pernah melakukan sesuatu. Selanjutnya gimana sih struktur kalimatnya? Jadi contoh yang pertama ada nani nani wo nani nanita koto ga arimasu. Diulang lagi, nani nani wo nani nanita koto ga arimasu. Contoh kalimatnya di sini ada kabuki wo mita koto ga arimasu. Kabuki wo yaitu di sini sebagai objeknya. Mita merupakan kata kerja bentuk lampau biasa dari miru yang artinya melihat, lalu ditambah koto ga arimasu yang jika ditambah kata kerja bentuk tak tadi berartikan pernah. Sehingga kabuki wo mita koto ga arimasu jika diartikan menjadi aku pernah melihat kabuki atau aku pernah menonton kabuki. Nah, ada contoh salahnya nih. Di sini tertulis kabuki wo miru koto ga arimasu. Nah, minasan tahu nggak salahnya di mana? Jadi, salahnya itu di kata miru ya. Seperti yang aku bilang tadi, di pola kalimat ini kita memakai kata kerja bentuk lampau biasa. Miru di sini merupakan bentuk kamus, jadi kita harus ubah dulu kata kerjanya ke bentuk lampau biasa, menjadi mita. Contoh kedua ada nani nani ni nani nanita koto ga arimasu ka? Hanya sedikit ya perbedaannya, yaitu partikel wo tadi diganti dengan partikel ni karena merujuk ke tempat. Dan karena ini sebagai bentuk pertanyaan, maka jadinya koto ga arimasu ka? Adakah nyaya di belakang? Contoh kalimatnya di sini ada Nihon e itta koto ga arimasu ka? Nihon e artinya ke Jepang, ita merupakan kata kerja bentuk lampau biasa dari iku yang artinya pergi, lalu ditambah koto ga arimasu ka untuk menanyakan pernah atau tidaknya. Jadi, Nihon e ita koto ga arimasu ka artinya adalah pernahkah kamu pergi ke Jepang? Lanjut ke contoh salahnya, di sini tertulis Nihon e iku koto ga arimasu ka? Nah, sekarang kalian pasti udah tahu nih salahnya di mana. Yap, salahnya itu di iku. Sama seperti alasan sebelumnya, iku ini harus diubah ke bentuk lampau biasa ya menjadi ita. Masuk ke pola kalimat kedua yaitu tari-tari shimasu yang digunakan jika ingin menceritakan beberapa kegiatan dalam satu kalimat. Tapi ingat ya, urutan kegiatan atau predikat dalam pola kalimat ini tidak berhubungan dengan urutan waktu. Jadi intinya, pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan beberapa perwakilan aksi dari banyaknya aksi itu yang sudah dilakukan. Selanjutnya, mari kita langsung lihat ke struktur kalimatnya. Contoh pertama ada Nichiyoubi wa terebi wo mimasu, ryouge wo shimasu. Artinya satu persatu yaitu Nichiyoubi wa hari Minggu, terebi wo mimasu itu menonton TV, dan ryouge wo shimasu memasak. Nah, di sini kan kegiatan atau predikatnya ada dua ya, yaitu yang menonton TV dan memasak. Lalu, gimana kalau kita ubah jadi menggunakan pola kalimat tari-tari shimasu? Caranya gampang banget ya teman-teman, tinggal ubah kata kerja mimas dan shimas tadi menjadi bentuk ta, sehingga kalimat lengkapnya menjadi Nichiyoubi wa terebi wo mitari ryouge wo shitari shimasu. Jangan lupa ditambahkan shimasnya ya di akhir, sehingga artinya menjadi hari Minggu aku menonton TV dan memasak. Kita langsung lanjut ke contoh kedua. Di sini ada doyoubi wa hongo yomimasu ongaku wo kite imashita. Kita telah dulu artinya satu persatu ya. Doyoubi wa itu artinya hari Sabtu, hongo yomimasu artinya membaca buku, dan ongaku wo kite imashita artinya mendengarkan musik. Jika diubah menjadi menggunakan pola kalimat tari-tari shimasu, sama seperti tadi ya, ubah dulu kata kerjanya menjadi bentuk ta. Yomimasu menjadi yonda dan kite menjadi kita. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi doyoubi wa hongo yandari ongaku wo kitari shimashita, yang artinya pada hari Sabtu aku membaca buku dan mendengarkan musik. Sekarang kita sudah sampai di pola kalimat ketiga yaitu tamama, yang digunakan ketika mengungkapkan suatu kegiatan yang dibiarkan begitu saja terjadi. Misalnya, saat kita kelupaan akan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, gimana sih contoh penggunaan kalimatnya?
Yang pertama ada Denki wo suketa mama neteimasu. Denki di sini artinya adalah lampu, suketa merupakan bentuk ta atau lampau biasa dari sukeru yang artinya menyalakan, dan neteimasu artinya adalah sedang tidur. Jadi arti lengkap dari Denki wo suketa mama neteimasu adalah tidur dengan lampu menyala. Jadi dia nggak sengaja nih atau kelupaan gitu tidur dengan lampu yang masih menyala. Nah, contoh keduanya menggunakan pola kalimat no mama. Kenapa menggunakan no? Karena di sini kita menggunakan nomina atau kata benda, bukan kata kerja. Contohnya di sini yaitu sushi wa nama no mama de taberaremas. Kata bendanya di sini yaitu nama yang artinya mentah, sehingga arti kalimat lengkapnya menjadi sushi dapat dimakan secara mentah. Akhirnya sampai di pola kalimat terakhir yaitu ta atau de, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti setelah rampung atau setelah selesai. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan aksi pada kalimat kedua yang terjadi setelah aksi kalimat pertama. Maksudnya gimana sih? Kita langsung aja ya lihat ke contoh kalimatnya. Yang pertama ada shukudai wa shita de asobi ni ikimasu. Shukudai artinya pekerjaan rumah, shita merupakan bentuk lampau biasa atau bentuk ta dari suru yang artinya melakukan, atau de itu artinya setelah, dan asobi ni ikimasu artinya adalah pergi bermain. Shukudai wa shita de asobi ni ikimasu. Arti lengkapnya menjadi setelah mengerjakan pekerjaan rumah, aku akan pergi bermain. Nah, kita lanjut ke contoh kedua yang di sini menggunakan pola kalimat no atau de. Kenapa menggunakan no? Sama seperti tadi ya alasannya. Di sini kita memakai nomina atau kata benda, bukan kata kerja. Contohnya ada banggumi no atau de purezento shirase ga arimasu. Kata bendanya itu di sini banggumi yang artinya acara TV. Sementara purezento no oshirase itu artinya pemberitahuan hadiah. Sehingga arti lengkapnya menjadi ada pemberitahuan hadiah setelah acara TV. Nah, akhirnya selesai juga nih teman-teman. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan di video Benkel Ikai kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang menonton agar lebih memahami materi macam-macam pola kalimat yang menggunakan perubahan kata kerja bentuk ta. Terima kasih sudah mendengarkan.